Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang apakah dia sebenarnya ingin terus atau putus. Oke, dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan menarik energi dari si dia. Sebenarnya dia ini mau terus atau putus. Kita lihat dulu cerita selengkapnya. Ada Ten of Pentacles, Ace of Pentacles. Oke, kalau aku lihat memang saat ini kalian sedang dalam perpisahan ya. Karena mungkin ada ketidakpastian yang dia berikan terhadap kamu ya, ada ketidakpastian, ada fatalitas yang pernah dia berikan ke hubungan ini. Terus itu juga memang mungkin dia ini masih goyah ya untuk mempertahankan hubungan ini, dan mungkin dia juga meninggalkan kamu demi tujuan dia yang egois entah apa gitu ya. Tapi menurutmu ini sebuah keegoisan dari dia. Dan ini juga aku lihat berarti dia memang tidak yakin dengan kelangsungan jangka panjang hubungan kalian ke depannya akan seperti apa. Dan aku lihat juga ada konflik atau perselisihan di antara kalian. Mungkin juga banyak sekali ketidaksepakatan di antara kamu dan dia yang kalian alami atas masalah keuangan. Ya, mungkin dia memang masih ada masalah tentang keuangan, atau dia itu sekarang merasa kayak ada tekanan yang ditimbulkan oleh kewajiban keuangan dia ya, atau bagaimana, atau intinya tuh kayak dia secara keuangan tuh belum bisa stabil mungkin ya. Aku lihat juga itu gimana ya, mungkin karena bisnis dia ya, bisnis dia belum membaik, atau mungkin dia baru bangkrut atau bagaimana. Dan bisa jadi juga di sini memang dia belum siap untuk berkomitmen serius sama kamu gitu ya. Dan kalau misalkan di sini kalian sudah menikah ya, mungkin karena pernikahan ini juga bukan karena cinta, tapi mungkin karena bisnis ya, karena bisnis. Tapi kalau misalkan kalian di sini belum menikah, berarti memang dia belum siap untuk berkomitmen karena memang belum stabil secara keuangan, gitu ya. Jadi perlu kalian lihat dulu sih, konsentrasi pada perkembangan hubungan kalian sebelumnya itu sebenarnya seperti apa. Ya, kalau misalkan kalian mempertanyakan apakah ini mau dilanjutkan atau berakhir, ya kalian lihat dulu sebelum-sebelumnya bagaimana tindakan dia terhadap kamu gitu ya. Apakah dia memberikan suatu kepuasan dalam hubungan ini atau tidak? Nih, apalagi kalau aku lihat di sini ada Ace of Pentacles ya. Sekarang memang yang dia fokuskan adalah kestabilan dan kemapanan ya secara materi. Dan memang juga kalau aku lihat di sini tuh baik kamu ataupun dia sama-sama fokusnya di situ sih, di kestabilan perekonomian ya, kemapanan itu. Dan aku lihat juga sebenarnya dari dulu kamu dengan dia sama-sama saling mendukung kalau ini masalah tentang finance ya. Sama-sama mendukung. Kalau misalkan dia lagi sibuk kerja, ya udah kamu tidak akan mengganggu dia, dan dia pun seperti itu ya. Kalau misalkan kamu lagi jam-jam kerja kamu gitu ya, dia nggak akan menghubungi kamu atau chat kamu kayak gitu. Karena kalau aku lihat di sini memang ada indikasi kamu dengan dia kalau udah ngomongin masalah tentang finance, tentang keuangan, tentang karir gitu, sama-sama saling mendukung aku di sini. Aku lihat di sini ya. Dan sejujurnya di sini juga aku lihat memang ada cinta yang permanen, ada cinta yang memang benar-benar serius aku lihat di sini. Ada memang rasa cinta, bahkan ada dedikasi di sini. Ya, di antara kamu dengan dia ada dedikasi yang kuat. Aku lihat di sini ya, kamu masih tetap selama ini kamu tetap mempertahankan perasaanmu terhadap dia. Dan aku lihat juga di sini dia mungkin walaupun kayak
tetap fokusnya ke materi gitu ya, ke finansial dia selalu kembali lagi ke kamu, datang lagi ke kamu. Seperti itu. Dan memang selama ini banyak sekali batasan ya yang dia pernah berikan ke kamu. Dimana memang sebenarnya batasan ini juga bukan pure dari dia aslinya, itu enggak ya, tapi justru malah kalau memang ada pihak ketiga yang memang tidak menyetujui hubungan kalian. Bisa jadi keluarga, bisa jadi ada seseorang di sini ya yang mungkin suka sama dia. Nah, itu yang mempengaruhi dia, akhirnya membuat situasi hubungan kalian itu penuh dengan pertengkaran. Ya, akhirnya kalian tidak bisa bersama kayak gitu ya. Jadi bisa jadi dari keluarga, orang tua, atau pasangan lainnya. Dan ini juga ya yang membuat salah satunya kenapa kalian juga suka hubungannya itu on off ya, suka gampang banget meninggalkan, karena juga memang ada pengaruh dari pihak ketiga. Terus itu aku lihat di sini dia merasa kayak terpojok kan ya, merasa terpojok dengan situasi yang ada di hubungan kalian. Dia merasa kayak sulit untuk bisa lepas dari situasi hubungan kalian yang seperti ini. Dia masih belum stabil secara keuangan, tapi juga dia nggak mau melepaskan kamu kayak gitu ya. Tapi dia juga nggak tahu harus berbuat apa dengan hubungan ini ya. Ketika hubungan ini tuh menggantung, hubungan ini nggak ada kejelasannya ya, dia nggak tahu harus berbuat apa, karena menurut dia dia belum punya power atau kayak belum menemukan solusi yang terbaik untuk hidup dia, dan hubungan ini harus digimanain gitu. Jadi kalau aku lihat dia masih merasa kayak terbelenggu dengan hubungan ini dan masalah yang ada di dalam hubungan ini. Untuk saat ini aku lihat memang keadaan emosional dia itu masih kurang ya. Jadi saat ini tuh dia itu kurang kurang teratur sekarang gitu ya, kurang teratur, kurang bisa mengendalikan diri, kekuatannya, bahkan kurang sekali untuk mengendalikan otoritas dia. Jadi kayak hidup dia itu masih terombang-ambing, secara emosional juga dia nggak bisa mengontrol itu gitu aku lihat. Bahkan sekarang hidup dia itu kayak amburadul gitu loh, berantakan. Dia nggak bisa kayak lebih percaya diri gitu ya. Terus itu dia mau melakukan apapun itu kayak semuanya tertunda, semuanya berantakan. Intinya tuh nggak stabil gitu loh sekarang ya. Kalau aku lihat sekarang itu keadaan kehidupan dia tuh berantakan, nggak stabil. Bahkan atas otoritas diri dia aja dia tuh kayak kayak belum, nggak percaya diri gitu loh ya, nggak percaya diri. Dan aku lihat di sini sampai-sampai dia itu ini loh, kehilangan ketenangan ya. Biasanya kan orang ini tenang ya, tapi sekarang tuh gampang panik, gampang cemas ya, gampang takut ya, gampang gampang menghayalkan yang buruk-buruk kayak gitu ya. Intinya pikirannya negatif gitu. Dan pokoknya kayak nggak bisa fokus gitu ya, nggak bisa fokus dengan masalah. Makanya di sini nih ya, Eight of Swords, ketika dia sekarang ada masalah, dia tuh kayak merasa terjebak, terbelenggu, nggak tahu harus berbuat apa. Karena ini ya ada Eight of Swords dan Knight of Swords. Knight of Swords ini dia benar-benar saat ini benar-benar lagi yang goyah banget, berantakan, tidak terstruktur lagi hidupnya, bahkan nggak percaya diri. Pokoknya pemikirannya negatif sekarang kalau aku lihat di sini ya. Dan hidup dia kalau aku lihat di sini kurang masuk akal gitulah ya. Dan memang dia ini sebenarnya punya sifat yang kejam, tirani, atau haus akan kekuasaan. Orang yang haus akan kekuasaan, tapi sekarang posisi dia hidup dia itu lagi anjlok gitu loh. Paham ya? Yang orang yang haus akan kekuasaan tapi sekarang ada di posisi terbawah dalam hidup gitu. Jadi ya kehilangan arah, kehilangan power kayak gitu loh ya, keadaan dia saat ini. Jadi saat ini tuh benar-benar kurang akal banget lah dia ya.
bahkan integritasnya pun udah nggak ada. Terus etikanya juga atau moralnya itu udah aduh nggak tahu deh, hancur pokoknya, berantakan kalau aku lihat di sini. Jadi kalau aku lihat memang ini kayak semacam hukum karma ya, yang sedang dia dapatkan dari tindakan dia dulu ya, yang pernah dia lakukan. Ya, jadi dulu mungkin dia pernah melakukan suatu kenakalan-kenakalan atau kejahatan atau penipuan atau pengkhianatan, perselingkuhan. Nah, inilah saat ini dia itu sedang mendapatkan hukuman atau karma. Hukuman karma dari apa yang dulu dia pernah lakukan. Jadi kalau aku lihat di sini memang dia saat ini tuh benar-benar tidak bisa menguasai emosi dia, bahkan menilai sesuatu yang antara benar dan salah pun dia tuh masih masih belum bisa ya, belum bisa menilai mana yang benar mana yang salah kayak gitu. Dan bahkan aku lihat di sini emosinya itu gampang tersulut ya, dia mungkin gampang kehilangan kesabaran, bahkan cuman gara-gara hal-hal sepele aja. Jadi tiba-tiba suka marah, tiba-tiba suka ngambek, diem, tiba-tiba suka ya udah ngilang kayak gitu ya, bahkan cuman gara-gara masalah sepele. Jadi kalau misalkan sekarang kamu memaksakan bagi dia untuk fokus untuk menjalani hubungan atau bahkan untuk berkeluarga dengan dia, aku rasa belum bisa ya, belum bisa. Dia aja hidupnya masih berantakan aku lihat di sini. Bahkan mungkin di sini aku lihat juga ada yang dari mereka ini ada masalah tentang reproduksi ya, entah mandul, entah mungkin hiper seks atau bagaimana gitu ya. Dan aku lihat mungkin dia ini juga untuk saat ini aku lihat mungkin ada yang sebagian dari mereka mungkin sudah bercerai ya, sudah bercerai, meninggalkan anak dan istrinya kayak apa sih namanya tuh ya, kayak kabur gitu ya, kabur dari anak istrinya. Ada yang sebagian dari mereka seperti itu ya. Ini intinya kayak menjadi sosok seseorang ayah yang gagal gitu loh ya, menjadi sosok seorang ayah yang tidak hadir dalam keluarganya. Jadi kemungkinan ada yang udah cerai, ada yang mungkin kabur begitu aja dari keluarganya gitu ya. Dan memang kalau aku lihat dia ini punya jiwa petualang, jiwa yang bebas, tidak suka dikekang, tidak suka diatur, tidak suka dibelenggu ya. Walaupun dia berkomitmen, dia orangnya suka kebebasan, sehingga akan sulit bagi kamu untuk meminta komitmen atau hubungan jangka panjang dengan dia, karena di sini dia ingin menikmati dulu kebebasan. Apa yang dunia ini suguhkan, apa yang ada di dunia ini ingin dia coba semua, ingin dia explore semua ya. Bahkan termasuk dalam menjalin hubungan ya, walaupun dia misalkan kenal sama kamu, tapi dia juga akan mau kenal dengan si A, si B, si C kayak gitu, karena dia punya jiwa bebas ya. Aku lihat di sini jiwanya masih ingin menikmati kebebasan, ingin menikmati apa yang dunia ini suguhkan gitu. Bahkan dalam pekerjaan pun dia juga seperti itu, suka gonta-ganti kerjaan, nggak bisa konsisten gitu pada satu pekerjaan aja. Bahkan dalam pasangan pun gitu, masih sulit untuk bisa stay pada satu pasangan aja gitu ya. Intinya apa yang dunia ini suguhkan dia ingin coba semua gitu. Oke. Kemudian aku lihat di sini dia masih sering stalkingin kamu nih di sosial media ya. Dia masih sering stalking kamu, pengen tahu apa yang terjadi dengan kamu bersama siapa, apa yang kamu lakukan. Dia masih sering stalkingin kamu. Terus itu juga aku lihat di sini dia ingin sekali sebenarnya ya. Untuk saat ini aku lihat dia pengen banget untuk memberikan kamu komitmen atau penawaran tentang komitmen kayak gitu ya, atau proposal kayak gitu ya. Proposal tentang ya menjalin suatu keluarga lah bersama kamu ya. Dia bahkan pengen banget punya anak bersama kamu ya. Aku lihat di sini dia pengen punya keluarga lah pokoknya bersama kamu.
Tapi untuk saat ini aku lihat dia memang masih kayak terpenjara gitu loh. Secara mental pun masih kayak belum bisa stabil ya. Aku lihat mentalnya bener-bener goyah orang ini ya. Mentalnya bener-bener kayak gak stabil orang ini aku lihat. Ya dia merasa kayak terpenjara dengan masalah dia. Ya gimana? Namanya juga karma ya. Jadi masalah yang bener-bener besar karena akibat dari tindakan dia di masa lalu. Jadi gimana, dia mau sebenarnya berkomitmen dengan kamu, sebenarnya dia mau menjalin hubungan dengan kamu, berkeluarga dengan kamu, tapi untuk saat ini dia memang masih merasa kayak masih terbelenggu dengan keadaan dia masih terkurung, terpenjara dengan masalah dia ini, dia belum bisa menemukan solusi dalam masalah dia ini, belum bisa lepas gitu dari masalah ini ya. Dan present now in the moment. Hari ini tuh aku lihat ya, hari ini dia itu pengen banget deh bertemu dengan kamu ya, pengen ketemu hari ini tuh, pengen ketemu dengan kamu, pengen merasakan kebahagiaan bersama kamu, pengen tersenyum bersama dengan kamu, merasakan kegembiraan, merasakan adanya keutuhan di dalam hubungan kalian yang mungkin selama ini tuh udah lama nggak dia rasakan gitu ya, udah lama kalian mungkin sama ini udah lama nggak ada komunikasi, nggak ada pertemuan, sehingga saat ini tuh dia kangen sama kamu, dia pengen banget bertemu kamu ya, ngobrol, pengen tertawa bareng bersama kamu ya, bercanda bersama kamu ya, intinya happy, bahagia kayak gitu, saling menikmati, enjoy kayak gitu. Cesar, oke. Sejujurnya di sini dia itu takut banget akan ditelantarkan, ya ditelantarkan oleh kamu atau ditolak oleh kamu atau ditinggalkanlah oleh kamu. Tapi untuk saat ini memang mau nggak mau dia harus memblokir akses dia ke arah kamu. Karena apa? Ya ini tadi, keadaan dia tuh belum stabil, keadaan dia tuh benar-benar panik saat ini. Ya, tapi walaupun saat ini dia kayak membatasi diri dari kamu, dia ini tetap masih memiliki perasaan bahwa kamu adalah miliknya, kayak gitu, ya. Memang jiwa dia jiwa bebas, ya. Makanya gini, ketika dia ada masalah pun, dia pengen cari solusinya itu di luar. Ya, mungkin saat ini pekerjaan dia memang belum menghasilkan yang di pekerjaan dia sekarang, atau penghasilannya mungkin sedikit. Maka dari itu dia harus cari pekerjaan di luar di luar sana yang lainnya kayak gitu. Gitu ya. Sehingga kalau aku lihat di sini jiwa dia bebas itu maksudnya biar dia bisa mengeksplor banyak, karena itu juga ternyata masih masih dia perlukan gitu ya, dengan situasi yang sekarang gitu. Dia nggak mau hanya satu pekerjaan ini doang, jadi penghasilan dia cuma dari pekerjaan ini doang gitu, enggak gitu. Makanya memang karena memang udah dari sononya gitu ya, dari dulu juga memang jiwanya bebas, sehingga dia ya masih mau mengeksplor yang lain gitu, agar ya bisa membantu lah, paling enggak ya punya penghasilan tambahan kayak gitu. Terus itu ya walaupun saat ini dia kayak membatasi diri dia ke kamu, tapi dia masih memiliki rasa kepemilikan terhadap kamu ya, kamu masih menjadi sosok yang dia inginkan, yang dia mau. Bahkan aku lihat di sini dia selalu kepikiran kamu terus, dia selalu memantau kamu dari kejauhan ya. Aku lihat di sini dia pengen banget ya menghubungi kamu atau teks kamu ya, mengatakan cinta, mengatakan sayang. Di sini aku lihat ya. Bahkan di kala saat ini dia berpisah dengan kamu tuh ada rasa kesedihan, patah hati ya, benar-benar kehilangan kehilangan cinta gitu ya. Perasaan dia kayak ada separuh hati dia yang hilang gitu loh, perasaan dia yang hilang gitu loh ya, ada separuh hati dia yang hilang ya kayak gitu deh. Pokoknya intinya dia sedih banget, dia patah hati banget, dia kecewa banget ya dengan keadaannya sekarang ya. Dia dia ya patah hati, sedih kehilangan cinta dia gitu ya, kehilangan kamu.
Karena sejujurnya di sini pun dia tuh cinta banget loh sama kamu, unconditionally love bahkan. Ya dia cinta tanpa syarat. Berarti bener-bener pakai hati nih orang. Ya, sayang banget sama kamu. Dan sejujurnya pun di sini dia tahu bahwa kalau misalkan kalian berdua itu dipersatukan, dia tahu bahwa kamu pun sebenarnya enjoy sama dia, bahagia dengan dia gitu loh. Ya, jadi sebenarnya ketika kalian dipersatukan bersama selama ini, kalian itu sama-sama saling menikmati, kalian sama-sama saling bahagia. Jadi nggak dipaksakan gitu loh. Nggak dipaksakan ya. Kalau aku lihat di sini memang nggak dipaksakan. Jadi aku rasa seperti ini ya. Jadi apakah dia mau melanjutkan atau putus? Aku lihat memang keadaan dia memang kayak ya untuk sekarang memang harus berjarak dulu, harus diakhiri dulu gitu ya. Kayak lebih tepatnya sih kayaknya sih ini nih hanya sementara ya, ini hanya sementara. Cuman untuk sekarang memang lebih baik diakhiri aja dulu, diblokir aja dulu gitu loh. Ya, akses untuk bisa lebih intens hubungan kalian. Tapi nanti ketika mungkin dia sudah selesai dengan masalah keuangan dia, masalah karir dia, dia akan datang lagi. Aku lihat di sini. Ya, ada wedding ya. Mungkin kamu memang berdealing dengan seseorang yang memang sudah menikah, atau mungkin dia pernah buat rencana dengan kamu untuk menikah tapi sampai sekarang belum terrealisasi. Atau mungkin ini ya kalian sudah menikah gitu ya, kalian adalah suami istri gitu. Ya dia sudah yakin kok bahwa kamulah orang yang dia inginkan, bahwa kamulah orang yang dia cintai. Jadi kalau misalkan saat ini kalian memang sudah berpisah atau sudah berjarak, sudah saling membatasi, ini ada rekonsiliasi lagi, dia ingin kembali lagi dengan kamu. Cuman memang saat ini emang lagi masalahnya finansial dan karir gitu ya. Dia tahu dia ini red flag banget gitu. Dia tahu dia red flag. Bahkan aku lihat di sini kamu pun tahu red flag kan dia, selain ya ini suka lari ini ya. Kamu pun tahu apalagi ya red flag yang dia miliki. Banyak kalau aku lihat di sini karena ini red flags ya. Jadi banyak red flag dia. Jadi aku lihat di sini kamu tahu. Termasuk tentang gampang tergoda ini ya. Gampang tergodanya. Cuman itu ya kalau aku lihat iya dia akan tetap datang lagi ke kamu ya. Cuman untuk saat ini memang dia harus berjarak dulu dengan kamu. Dia harus menjernihkan pikiran dia harus menyelesaikan dulu masalah karir dan keuangannya ini gitu ya. Dan dia harus menyelesaikan dulu karma yang memang saat ini semesta sedang berikan ke dia gitu. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra dan Gemini. Kalau aku lihat pun dia masih sangat tergoda kok sama kamu ya. Dia masih memiliki ketertarikan sama kamu. Oke, aku rasa cukup ya untuk alfabetnya. Oh ya, ke-12 zodiak bisa ya resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Ini alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kalian, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Oke, aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.